Pagi teman-teman. Sebelum mulai kebaktian, buat yang mau ke toilet, dipersilakan ke toilet dulu ya. Saya kasih waktu 2 menitan. Selamat pagi semua. Sebelum memulai ibadah, saya mau ngajak teman-teman yang duduk di belakang, yuk duduknya majuan. Yes, majuan yuk. Maju sebaris gitu kan. Saya juga mau mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan silent HP terlebih dahulu ya. Jadi HP-nya buat yang masih main HP boleh disimpan dulu terus di silent biar nanti tidak mengganggu proses berjalannya ibadah. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat pagi semuanya. Kira-kira di minggu ini pada gimana kabar ya? Coba yang bersyukur boleh kasih jempol. Oke, bagus ya, banyak yang bersyukur pada pagi hari ini. Ya ada yang netral juga, nggak apa-apa. Mungkin di minggu ini kita banyak ngerasain perasaan yang kayak semangat, bersyukur, atau mungkin ada juga yang takut mikirin rapot, senang karena kita udah mau liburan, tertekan, takut, dan masih banyak lagi. Tapi saya mau ngingetin, walaupun dengan perasaan-perasaan seperti tidak bersemangat dan bahkan takut sekalipun, Tuhan itu tetap menyertai kita semua pada hari ini. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan, memuji Tuhan sambil bangkit berdiri.
langsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, saya mau nanya nih. Kalian percaya gak sih kalau kita tuh istimewa di mata Tuhan? Nah, bagus ya kalian pada percaya. Nah, salah satu buktinya itu dinyatakan dalam Alkitab di dalam Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari ayat ini saya mau ngingetin kalau kita semua itu istimewa di mata Tuhan. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang orang tuanya suka ngebanding-bandingin kita sama entah teman, tetangga, atau mungkin kakak adik kita sendiri. Tapi hal itu bukan berarti kalau kita itu gak istimewa, teman-teman. Bahkan di dalam kitab Kejadian sendiri dituliskan bahwa Tuhan membuat kita dari debu dan tanah yang diberikan oleh nafas kehidupannya. Karena itu saya ingin mengingatkan kita semua sekali lagi kalau kita itu istimewa. Ku istimewa.
setiap minggu kita di gereja kan mengakui dosa. Tapi setiap minggu juga kita ngelakuin dosa. Sebegitu berdosanya kita, teman-teman. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita mengakui dosa kita dan tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengampuni dosa kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil sikap tenang dan sikap berdoa, merenungi setiap dosa yang pernah dibuat selama ini. Mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita menyakiti hati Tuhan, kita mengecewakan hati Tuhan, atau mungkin kita mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Semua untuk menyanyikan bait yang ketiga dengan hati yang bersungguh-sungguh.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa yang sudah kami perbuat. Tuhan, tolong ampunilah kami kalau kami sudah jatuh ke dalam dosa. Mengecewakan atau mungkin menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Tolong tuntunlah kami agar kami ke depannya dapat berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa, terimalah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, marilah kita menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru dengan bersuka cita sambil memberi tos ke kanan kiri kita. Teman-teman, tema hari ini itu kita membicarakan tentang responsibility dan komitmen. Mungkin seringkali kita sering bilang iya, setuju ke tawaran-tawaran atau mungkin ajakan teman kita ke kita. Dan seringkali juga pada akhirnya kita gak bisa nepatin janji yang udah kita buat itu. Rasanya itu seperti mempertahankan sebuah lilin yang awalnya nyala dari angin, badai, hujan. Ya emang susah itu kita berkomitmen. Maka dari itu teman-teman, sebenarnya kita tuh gak sanggup buat berkomitmen dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh bantuan Tuhan buat bertanggung jawab dan berkomitmen. Tapi sebelum itu kita mau belajar. Kita mau memahamin dan kita mau ngerti gimana sih cara kita bertanggung jawab dan berkomitmen. Dan bertanggung jawab dan berkomitmen itu apa bedanya? Kayak apa sih dalam Alkitab? Saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman yang nanti akan dibawakan oleh Bu Inatia.
kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengundang kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan juga berkenan untuk mengajar kami, memberikan firman yang sungguh-sungguh kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan jadikanlah apa yang kami renungkan, baca dan renungkan ini kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Bunyinya demikian. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Apa yang kalian pikirkan pada waktu mendengar kata tanggung jawab?
Apa yang ada dalam pikiran kalian? Atau apakah kalian pernah mendengar kalimat-kalimat yang ada kata tanggung jawab di sekitar kita? Mungkin seperti ini ya, kami tidak bertanggung jawab gitu ya atas kerusakan atau kehilangan atau kerugian. Atau mungkin ada kalimat lain ya, perhatikan bawaan Anda. Kami tidak bertanggung jawab untuk kehilangan apapun dari milik Anda. Ya, mungkin di tempat-tempat umum kita seringkali menemukan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau bicara tanggung jawab, banyak orang akan menghindari tanggung jawab. Karena rasanya kalau ada tanggung jawab itu berarti berat banget gitu ya, yang harus kemudian dipikul. Sehingga orang mungkin akan tidak hanya menghindari tapi lari dari tanggung jawab. Ataupun mungkin juga sering melempar tanggung jawab. Nah, apa yang Alkitab katakan yang kita mau lihat ini dari Matius pasal 25 ini ayat 14 sampai 30. Ini adalah perumpamaan, satu rangkaian perumpamaan Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat-saat dia terakhir menjelang dia naik ke kayu salib. Dan juga membicarakan nanti tentang datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya di akhir zaman. Di ayat yang ber-14 itu dikatakan begini ya. Seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Jadi hamba-hambanya ini dipercayakan Tuhan mereka, yaitu harta milik Tuhan mereka. Sama-sama dipanggil ketiga-tiga itu. Sama-sama dipercayakan milik tuannya. Jadi diberi kepercayaan penuh oleh si tuan itu, baik hamba pertama, kedua maupun ketiga. Untuk apa? Mengelola milik si tuan itu. Boleh dikatakan ketiga ini menjadi wakil dari tuan itu, punya otoritas dari sang tuan untuk memutuskan bagaimana menggunakan, mengusahakan semua harta milik yang dipercayakan oleh tuan itu. Jadi dari kalimat itu saja kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memberikan penghargaan yang besar sekali kepada para hambanya. Sekarang tanggung jawab itu bisa dipandang atau dilihat dari beberapa hal. Pada waktu misalnya si hamba tiga itu mendapatkan kepercayaan dari sang tuan itu, tanggung jawab itu bisa dipandang sebagai pertama. Sesuai dengan catatan Alkitab, saya pakai aja kata itu adalah panggilan. Dipandang sebagai panggilan. Jadi melihat kalau itu adalah panggilan, itu berarti anugerah. Saya nggak pantas, tapi saya dapat hak istimewa. Saya diberikan oleh Tuhan dan saya dapat anugerah, dapat keistimewaan. Jadi anugerah itu sebagai satu pemberian. Saya dipanggil. Mengapa dikatakan anugerah dan menjadi satu hak istimewa? Karena pada dasarnya kita bukan siapa-siapa. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Jadi kita tidak pernah layak, tidak pernah mampu untuk mengerjakan tanggung jawab. Tidak pernah itu. Ketika Tuhan itu memberikan kepada para hamba itu tidak pernah pantas untuk dapat itu. Tidak pernah juga mampu mengerjakan itu. Tidak pernah juga layak untuk dipercayakan harta baik 5, 2 maupun 1. Kenapa? Karena kita ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, semua milik ini adalah bukan kepunyaan kita, tapi adalah kepunyaan Sang Pencipta. Saya mau cerita ada satu kisah ya. Ini cerita imajinasi saja. Ada seorang bapak itu jago main gitar. Main gitarnya
bagus luar biasa ya, memukau banyak orang. Nah, para tetangganya suka datang, termasuk ada satu anak suka datang ke rumah si bapak itu. Tiap hari dia datang, dia liatin tuh si bapak itu memetik gitarnya, terus memainkan lagu A, lagu B, lagu C, dan terus senang sekali dia belajar itu. Hari yang kedua dia juga lakukan itu, ketiga terus gitu. Ini si bapak melihat, wah ini anak setia sekali nih ya, datang ke tempatnya dan sepertinya mau belajar. Lalu dia bilang gini, nak, suruh orang tua kamu beli gitar, nanti bapak ajarkan. Terus saya bilang, gak mungkin, gak bisa beli gitar. Hari selanjutnya datang lagi tuh anak mengamati si bapak ini bermain gitar. Anak ini menyimak luar biasa bagaimana petikannya sampai detil dia belajar itu. Karena si bapak ini melihat anak ini setia sekali, terus dibilang begini, nak, kamu sudah berapa kali ke rumah saya? Kayaknya kamu setia sekali ya mau belajar gitar. Gini, bapak akan kasih pinjam gitar bapak. Mau? Wah mau ya, maulah anak ini. Senang luar biasa. Setelah dia amati, dia belajar hari itu, lalu dia dikasih pinjam oleh bapak itu, lalu dia pulang dengan penuh sukacita. Gitar itu menjadi temannya. Makan ada gitar, belajar ada gitar, gitu ya. Main ada gitar, tidur dengan gitar. Pokoknya semuanya hidupnya adalah gitar. Pulang sekolah, yang dicari lebih dulu adalah gitarnya. Jadi luar biasa ini anak ya dengan gitarnya. Gitarnya adalah bagian hidupnya gitu ya. Mungkin belahan hatinya gitu. Tapi anak itu tetap datang ke tempat si bapak itu karena dia mau belajar lagi dan belajar lagi. Sampai kemudian udah kurang lebih berbulan-bulan. Terus bapaknya bilang gini, nak udah bisa main gitar? Udah, dia ngangguk-ngangguk. Pulangin ya gitar bapak. Anak ini kemudian mukanya cemberut sekali. Terus dia setelah belajar dia cepat-cepat pulang. Kesal luar biasa. Apa-apaan ini? Di belahan hatiku mau diambil kembali. Lalu kemudian besoknya dia tetap datang lagi. Karena dia mau belajar lagi. Pengen belajar lagi dari seorang gitaris yang handal. Setelah bulan lewat, bapak pemilik gitar ini bilang gini, nak, pulangin gitar bapak. Kamu kan udah mahir, pulangin. Anak itu dengar perkataan bapak itu cepat-cepat pulang. Marah luar biasa. Beberapa hari dia tidak datang ke rumah bapak itu. Gak mau kemudian dia melihat kata-kata itu muncul lagi dari mulutnya bapak itu. Tetapi karena ingin belajar, setelah 1 bulan lewat, kerinduannya mau belajar lagi, dia datang lagi ke rumah bapak itu. Kali ini bapak itu tidak memberikan kalimat yang sama. Bapaknya diperhatikan saja itu anak. Sampai kemudian 3 bulan kemudian, anak ini udah enjoy lagi, senang gitu ya belajar lagi. Terus bapaknya bilang gini, nak, pulangin gitar bapak. Kamu udah pinjam berapa lama? Kan kamu udah mahir. Pulangin gitar bapak. Anak itu dengar kembali kata kalimat itu. Dia lari pulang. Dia marah luar biasa. Dia ambil gitar itu. Dia balik lagi ke rumah tuh si bapak. Dan kemudian dia bilang gini. Nih gitar bapak. Terus kemudian dia pulang ke rumah. Dia marah luar biasa. Menurut kalian, apakah itu sikap yang benar? Secara umum kita akan mengatakan itu tidak benar. Tetapi itu yang terjadi dalam hidup kita. Ayub berkata, kitab Ayub pasal yang pertama ayat 20 dan 21 mengatakan, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Allah yang adalah pemilik hidupku. Seringkali kita menganggap bahwa yang kita miliki adalah milikku.
punya otak ini karena aku belajar. Aku bisa main gitar ini karena aku latihan, gitu ya. Aku bisa kemudian jadi melakukan banyak hal yang aku bisa lakukan di rumah Tuhan karena aku. Kita tidak sadar bahwa itu adalah milik Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita tidak pernah layak dan tidak pernah mampu untuk melakukan itu semua. Yang bisa memampukan dan melayakkan hanya Tuhan. Jadi tanggung jawab ketika dipandang sebagai panggilan, itu yang terlihat dari hamba yang pertama dan yang kedua. Ketika dia dipanggil kemudian dipercayakan hartanya kepada mereka, mereka sadar bahwa ini bukan miliknya. Kalau mereka diberi, ini diberi ya, berarti sebenarnya saya dipercaya. Saya diberi berarti saya dianggap kemudian mampu mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Dan tetap saya sebenarnya tidak pernah layak. Sehingga dengan pandangan itu, mereka ini yang diberi 5 talenta dan 2 talenta itu bersungguh-sungguh mengerjakan itu. Karena bagi dia ini adalah pemberian ketidaklayakan, begitu istimewa saya. Saya enggak layak tapi saya terima. Kalau dipandang sebagai panggilan. Tetapi ketika kita melihat bahwa tanggung jawab itu dilihat atau dipandang sebagai kewajiban, kita akan melihatnya sebagai apa? Beban. Kita akan melihat itu sebagai beban. Aduh, susah banget ngerjainnya. Mesti bangun pagi, mesti latihan, mesti datang ke gereja, macet-macet lagi. Gereja ini minta ampun deh, macetnya luar biasa. Kalau jam-jam orang biasa masih dagang gitu ya. Rasanya aduh kepengennya tidur. Saya harus mengerjakan itu, mempersiapkan ini, itu, beban. Yang muncul adalah apa? Tuntutan. Kalau saya sudah kerjain itu gitu ya, saya dapat apa? Kalau saya latihan gitu ya dan saya bisa perform yang bagus, saya dapat apa? Karena merasa dituntut, kita jadi tidak apa? Merasa sukacita mengerjakan itu. Tidak rela mengerjakan itu. Tidak kemudian dengan penuh hati tulus gitu. Tapi apa? Terpaksa mengerjakannya. Dan itu yang dialami oleh hamba yang ketiga. Bentuknya adalah dia kemudian menghina penghormatan yang diberikan oleh tuannya itu. Mempertanyakan bahwa Tuhan itu sebagai yang jahat. Motifnya lu kasih tanggung jawab ini lu jahat lu sebenarnya. Lu kasih gua susah lu. Lu kasih gua beban tuh. Bukan menganggap itu sebagai panggilan dan kepercayaan. Tapi sebagai beban. Gak ada sukacita dan kerelaan, yang ada adalah terpaksa. Jadi tanggung jawab itu panggilan atau kewajiban. Tapi yang kedua, tanggung jawab itu jika kita memandang itu sebagai panggilan, maka kita akan melihat tanggung jawab yang diberikan itu sebagai apa? Berkat. Kalau saya bisa nyanyi di sini sebagai song leader, berkat. Kalau saya bisa kemudian di depan menyambut tamu, berkat. Kalau saya bisa menjadi MC di sini itu apa? Berkat. Kenapa? Ketidaklayakan, saya diberi keistimewaan, Tuhan memanggil saya, mempercayakan saya, sehingga apa? Ini berkat. Merasa saya itu kok dihargai besar ya. Sehingga pada waktu mengerjakannya dalam prosesnya itu sukacita. Kita akan kemudian mengerjakan, menginginkan, mencari
cari tanggung jawab, mungkin jarang kali ya. Mendekat, merindukan, bisa dapat tanggung jawab lagi. Siapa nih yang mau kasih saya tanggung jawab, merindukan itu. Saya nggak tahu apakah di pengurus KR ada yang kayak gitu tuh. Pak Edi ada nggak tuh pengurusnya? Mendekat, mencari, menginginkan, memiliki, merindukan. Wah, kalau itu ada semuanya, indahnya ya. Bukan menghindari. Rasanya kepingin kemudian kenapa? Dapat berkat. Ada orang menganggap karena itu adalah kewajiban jadi beban. Kalau beban berarti dihindari tanggung jawab itu. Tapi karena ini berkat, siapa yang mau menolak berkat? Ayo saya mau tanya. Ada yang mau menolak berkat? Tidak ada kan ya? Nggak ada. Kalau kita anggap itu adalah beban, kewajiban dan itu beban, kita akan menghindari. Kalau itu adalah berkat, kita akan kemudian penuh sukacita, menginginkan lagi, mau mengajar lagi, mimpin KTB lagi, ajak teman-teman, ayo yuk datang yuk. Rasanya mimpin KTB itu sukacita, kenapa apa? Wah, saya diberi tanggung jawab untuk jadi pemimpin KTB. Saya diberi tanggung jawab untuk masuk dalam kelompok KTB. Ini berkat. Di situ saya dapat berkat. Kita akan merasakan itu berkat karena dipanggil masuk dalam perkumpulan orang percaya. Tapi kalau tanggung jawab itu sebagai kewajiban, tanggung jawab itu dilihat sebagai apa? Beban. Tidak ada sukacita. Yang muncul adalah apa? Keluhan. Yang muncul adalah apa? Gak puas. Yang muncul adalah apa? Kecewa. Yang muncul adalah apa? Membandingkan. Kenapa dia lebih dikit kerjanya? Kok gue kebanyakan nih ya? Kok gue bisa 2, 3, 4, 5 ya? Kok dia cuma 1, enak-enak ya dia ya? Kita akan kemudian membandingkan. Tapi jangan pernah lupa. Di firman Tuhan katakan ya, kepada mereka yang memiliki akan diberikan lagi, dan lagi. Sehingga kemudian apa? Ayat 29 saya bacakan ya, karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa saya dapat 2, 3, 5, tambah lagi? Ya, karena kamu akan diberikan berkat tambahan. Ketika kamu melihat itu sebagai satu panggilan dan sebagai berkat, akan ditambah lagi dan tambah lagi. Berkatnya akan tambah lagi dan tambah lagi. Hamba yang ketiga, tadi menuduh tuannya, katanya yang kejam gitu ya. Sehingga kemudian dia takut dan menyembunyikan harta milik tuannya itu. Ya, lalu dipulangkan gitu ya. Dia menuduh, marah, lalu membenarkan tindakannya untuk tidak bertanggung jawab. Itu hamba yang ketiga. Kenapa? Dianggap kewajiban sehingga itu menjadi beban. Sehingga dia tidak mau susah-susah. Mau ngapain? Sehingga kalaupun dikerjakan ya ogah-ogahan, asal-asalan. Ya sudahlah, yang penting tugasnya selesai. Sudah, mau kemudian prosesnya mau bagaimana, mau hasilnya bagaimana, bodo amat. Yang penting selesai. Kalau hamba yang pertama sama kedua tidak. Dengan sukacita dia mengerjakan itu. Dan merasa bahwa ini berkat Tuhan kalau bisa kemudian dikerjakan lagi, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dia akan terima berkat lagi dan berkat lagi dan berkat lagi. Jadi apakah tanggung jawab itu kalian pandang sebagai panggilan atau sebagai kewajiban? Kalian pandang sebagai berkat atau beban. Nah, pandangan ini akan terlihat dalam apa? Sikap kita yang diberi tanggung jawab. Ketika kita melihat bahwa tanggung jawab itu adalah panggilan dan itu adalah berkat Tuhan, kita akan apa?
bersyukur. Kita akan melakukan yang terbaik. Kalau tadi istilahnya adalah sampai akhirnya berkomitmen mengerjakan itu, setia mengerjakan setiap proses itu. Walaupun mungkin proses itu mengharuskan kita harus berjerih lelah, harus bersusah payah, harus kemudian mungkin mengerjakan hal yang kecil. Yang sederhana mungkin, yang sepele, yang rendahan mungkin menurut pandangan dunia. Tapi kita mau kerjakan itu. Kenapa? Karena panggilan dan itu berkat sehingga saya bersyukur. Saya mau lakukan yang terbaik dengan setia mengerjakannya. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ketika kita berani kemudian setia mengerjakan, misalnya mengabsensi gitu ya, mungkin kehadiran gitu ya, mungkin dianggap bagi banyak orang sebagai hal yang kecil gitu ya. Tapi kita setia mengerjakan itu, menjalani proses itu sebagai satu ucapan syukur. Saya tidak pantas mengerjakan, tapi saya dapat kepercayaan ini. Saya mau dengan sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik dengan setia melakukan itu. Tuhan berkata bahwa dia akan dapat perkara yang besar dan dia bisa setia untuk perkara yang besar yang akan diberikan kepadanya. Nah, kalau tanggung jawab itu kemudian dianggap sebagai kewajiban dan beban, yang muncul apa sikapnya? Menuntut. Gue dapat apa nih? Gue udah kerjain ini. Gue dapat apa? Mungkin gak ngomong ke sama pengurus. Tetapi juga dalam hati. Apakah gue nanti bisa ujian bagus? Apakah nanti semua orang pada suka sama gue? Apakah nanti kemudian nilai-nilai sekolah saya makin meningkat? Gue udah kasih ini loh. Gue dapat apa nih? Saya dapat apa dari tanggung jawab yang diberikan kepada saya? Kita akan nimbang-nimbang kemudian ya. Di antara 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini, nanti dapatnya cuma begini doang. Ini, dapatnya begini, rasanya lebih banyak ini. Lebih banyak lagi nih ya. Akhirnya kemudian akan pilih mungkin yang dapat imbalan yang lebih menguntungkan diri kita. Dan kita kalau dapat menguntungkan, kita akan maksimal kerjakan itu. Tapi rasanya kalau tidak menguntungkan, ya kita mungkin berat hati kerjakan itu. Mungkin berkeluh kesah. Tapi kalau kita kemudian tidak dapatkan, kita mungkin menjadi kecewa dan merasa, nggak adil nih. Nggak adil nih. Kok saya sudah melakukan itu, toh kemudian saya mendapatkan kayak gini. Nggak adil nih, nggak adil. Tuhan nggak adil. Nih teman-teman nggak adil. Penatuan nggak adil. Saya cuma dapat begitu, nggak adil. Jadi sikap itu akan terlihat dalam berbagai macam interaksi di antara kita. Memandang sebagai panggilan atau kewajiban. Memandang sebagai berkat atau sebagai beban. Nah, kesemuanya ini akan terlihat dalam bungkus yang lebih besar lagi. Sampai yang kekecil. Bahwa ketika dia melihat sebagai panggilan dan sebagai berkat Tuhan, bukan sebagai kewajiban dan menjadi beban, kita akan lihat bagaimana relasinya antara kita yang mendapatkan tanggung jawab dengan sang pemberi tanggung jawab. Kita akan melihat bagaimana relasinya dengan Allah yang memberikan tanggung jawab itu secara keseluruhan. Akan melihat bahwa ini Allah pemberi, saya penerima. Sehingga kemudian gambaran relasi yang muncul adalah seperti aliran air yang mengalir. Karena saya dapat diberikan oleh Allah, sehingga kemudian saya alirkan itu kepada orang lain. Saya terima, tidak kemudian sendiri, tapi saya alirkan kepada orang lain. Jadi bukan timbal balik, kamu beri, saya dapat apa? Atau kamu kasih beban sehingga saya jadi susah, kamu menyusahkan saya. Tidak.
Beri, akhirnya kemudian kita akan berikan kepada orang lain. Tidak ada iri. Tidak ada rasa tidak adil. Tidak ada rasa kemudian mau membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau itu adalah kewajiban dan beban, yang timbul adalah apa? Timbal balik dan tuntutan. Seharusnya kalau aku kerjakan ini, seharusnya saya kemudian dapat ini dan itu. Nah, pada pagi hari ini mari bersama-sama. Saya tidak tahu bagaimana kalian memandang tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin gereja ini kepada pengurus. Atau pengurus ini kepada para anggotanya. Atau kepada mungkin yang lebih bawah lagi. Atau kepada mungkin kepanitiaan-kepanitiaan yang ada. Karena dianggap, wah panitia beban. Sehingga kita akan menghindari, jangan gua deh, jangan gua. Kenapa mesti gua sih? Kenapa enggak dia? Tahun lalu gua, masa tahun ini lagi gua? Iya, karena kamu sudah memperlihatkan kesetiaanmu dalam tanggung jawab itu, kamu akan ditambahkan lagi dan lagi. Jadi ketika kamu setia hal-hal yang kecil, kamu akan dipercaya yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kenapa mesti aku? Sekarang pertanyaannya, kalian mau dapat berkat enggak? Kalau dipandang itu beban, kalian akan hindari. Enggak akan mau. Sekarang, mari coba memeriksa diri masing-masing. Tanggung jawab itu panggilan atau kewajiban. Berkat atau beban. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 bunyinya begini. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, siapakah kami ini Tuhan? Ketika Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memanggil kami turut serta dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah kami layak. Dan tidak pernah kami bisa mengerjakan pekerjaan ilahi ini. Tapi Engkau mempercayakan kepada kami yang hina ini, yang tidak pantas ini. Engkau memanggil kami, justru dengan panggilan ini, Engkau sudah menyiapkan berkat buat kami. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami melihat ini adalah satu kewajiban dan beban untuk kami. Kami tidak melihat bagaimana Allah begitu sangat menghargai kami yang hina dina ini. Allah sangat mempercayakan kepada kami yang sebenarnya itu milik Allah yang besar dan ajaib. Tapi Engkau mempercayakan kepada kami pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Ketika kami mau untuk menerima panggilan ini. Ketika kami mau mencoba dengan sebisa yang kami kerjakan. Ajaib. Engkau Tuhan akan memuluskan, memperlengkapi, meneguhkan, menjadikan itu sebagai satu alat untuk memuliakan Tuhan dan nama-Mu ditinggikan. Orang-orang bisa datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Inilah kepercayaan yang besar. Bagaimana kami bisa dengan kata-kata kami, dengan jari-jari kami, dengan tubuh kami ini bisa membawa orang kepada Tuhan. Ini adalah ketidaklayakan kami. Tapi seperti perumpamaan bagaimana Tuhan itu memanggil dan mempercayakan
Engkau juga memanggil anak-anak muda di sini dan mempercayakan kepada mereka. Tolong kami ya Tuhan, tangan terbuka menyambut panggilan itu dan menerima kepercayaan itu, tanggung jawab itu. Karena dengan demikian kami melihatnya, kami akan sungguh-sungguh berkomitmen mengerjakannya dengan setia. Tolonglah kami ya Tuhan, murnikanlah diri kami. Apabila kami mungkin tidak jauh beda dengan hamba yang ketiga, ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, memandang tidak sebagai kewajiban dan beban, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, banyak dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit perang dan mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan kudus Naam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita akan sama-sama doa syafaat. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, sungguh kami ucap syukur kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah bersama pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan juga ya Tuhan. Kiranya kami boleh merenungi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Ajar kami ya Tuhan supaya kami boleh melihat tanggung jawab yang diberikan sama Tuhan, bisa melihat itu sebagai panggilan dan berkat. Tuhan, sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk segala pemerintahan, berdoa untuk segala pembangunan ekonomi, sosial, politik, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk negara Indonesia yang sekarang sedang mendekati pemilu. Berdoa untuk segala keamanan sampai hari pemilu nanti supaya tidak terjadi kericuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa untuk Natal KR. Berdoa untuk segala persiapan yang telah disiapkan oleh para panitia. Berdoa juga supaya para jemaat boleh kembali mengingat
kebaikan Tuhan yang mau lahir buat kita. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang selanjutnya, mari kita sama-sama berdoa juga untuk KMKR. Berdoa untuk segala persiapan supaya KMKR ini juga bisa menjadi wadah di mana komisi remaja ini juga boleh saling kenal satu sama lain, bisa bersekutu bersama juga dan bisa mendapatkan sesuatu dari KMKR ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini, mungkin dalam pergumulan, Tuhan sajalah yang menolong mereka, atau juga ada yang sedang sakit, Tuhan sajalah yang sembuhkan mereka melalui pengobatan-pengobatan. Tuhan, inilah doa, segenap doa dari kami ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan. Buat yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya yang tinggi biar bisa dibantu dikasih amplop. Dan untuk teman-teman yang mungkin nggak bawa cash atau mungkin juga online, bisa kasih persembahan lewat QR Code yang nanti ada di layar. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur kepada nama-Mu sebab Engkau baik ya Tuhan. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang bersukacita sambil menyanyikan bawa persembahan-Mu. Ku
kasih Tuhan karena kami sudah bisa melewati setengah dari rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami baru saja memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dari yang kami punya Tuhan. Tetapi kiranya dari persembahan yang kami beri ini bisa dipergunakan untuk memperpanjang berkat tangan-Mu dalam tangan gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Dari firman tadi, gimana teman-teman? Kalian ngerasa terberkati nggak? Oke, kalau saya sendiri, saya ngerasa terberkati sih, karena ini lumayan relate buat saya sendiri. Mungkin sebenarnya di pelayanan yang kali ini, saya ada ngerasa sedikit terbebani, karena ini pertama kalinya saya pelayanan liturgi sendiri. Dan pas awal-awal masih persiapan liturgis di minggu lalu, saya ngerasa sangat tertekan gitu. Tapi bagusnya Tuhan masih menyertai saya buat tetap ada di sini. Jadi saya bisa pelayanan dan berdiri di depan sekarang saat ini. Kayak yang tadi dibilang sama Bu Natia, kita itu jangan nganggep pelayanan yang dikasih itu sebagai beban atau tanggung jawab yang rasanya tuh berat banget. Tapi kita harus menganggap itu sebagai berkat yang Tuhan kasih ke kita, karena kita adalah manusia yang sebenarnya tuh gak layak gitu. Kita penuh dengan dosa, tapi Tuhan masih memberikan kita kepercayaan yang penuh untuk melayani Dia. Bicara tentang komitmen, mungkin kita masih sulit untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yuk kita pelan-pelan belajar cara berkomitmen dan bertanggung jawab dan setia untuk melayani Tuhan.
Tuhan, nyanyian ini menjadi doa kami sampai akhir, sampai kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan boleh terus menuntun kami, mengajar kami, dan memperbaharui kami. Anak-anak muda, para remaja-remajamu ini ya Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami membutuhkan berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berdiri, mari kita menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Tes. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Aku akan bacakan warta lisan untuk hari ini. Boleh slide-nya? Oke, terima kasih. Next. Untuk tema hari ini, tanggal 10 Desember, ada responsibility commitment yang dibawakan sama Cinatia. Untuk minggu depan, 17 Desember, Truth in Obscurity, itu Natal KR di jam 1 ya teman-teman, dibawain oleh Pendeta Junius. Next. Untuk job hari ini, pemimpin liturginya ada Kenisha, PP-nya diganti Cinatania, baca warta, doa syafaatnya ada diganti aku sendiri, PIC-nya ada Ko Frans, MCCG-nya ada Phoebe dan Bella, untuk absennya ada Celanda tapi tadi sempat digantiin sama Ko Frans juga. Next. Untuk sound-nya ada Ko Daniel, slide-nya ada Darren,
switchernya ada Ko Elvis, kamera belakangnya diganti Stefanesa, PJTD-nya aku, Usher Collectannya ada Priscilla, gue Marvella, Gavin sama Kristensen. Next. Untuk pemusik hari ini, pianisnya ada Jolene, gitarisnya ada Joan, singernya Marvel dan Cigres, sama drumnya ada Hansel. Next. Untuk job minggu depan, pemimpin liturginya ada Ko Anius dan Ci Devina. PP-nya ada Ci Jennifer, BWDS-nya ada Ci Devina, PIC-nya ada Novelia, Filona sama Jesslyn, MCCG-nya ada Ci Vanessa dan Bella, absennya ada Tivalenka dan Marvel. Next. Untuk soundnya ada KDK, slide-nya ada Rebecca, switchernya Ko Chung Chung, PJTD-nya ada Keisha, Usher Collectannya ada Cheryl, Meisha, Nicholas, sama Philip. Next. Untuk pemusik 17 ya ini harusnya. Pemusik 17 Desember, pianisnya ada Mitzi, fillernya ada Hazel, singernya ada Hannah Wilson, dan drumnya ada Ko Carlos. Next. Nah, teman-teman ini ada info. Jadi kan di Natal kita ada berbagi bersama. Nah, dana kita udah terkumpul 1.483.272 gitulah. 90 pack yang nanti akan dibagikan. Oke. Next. Ada info sebelum ini, nanti juga ada kenaikan kelas di Betaria jam 11. Dan waktu kita masih ada 1 jam, jadi teman-teman boleh makan dulu atau ngapain dulu gitu. Nanti kita bakal kumpul lagi jam 11 di ruang Betaria ya. Oke, itu aja. See you. Sampai jumpa minggu depan. Jam 1 ya teman-teman minggu depan. Di atas.